warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafnia Putri dengan NIM 23053033. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, terkait tugas akhir dari mata kuliah akuntansi biaya, di sini saya akan mewawancarai salah seorang pelaku industri FMCG (Fast Moving Consumer Good), yang dimana beliau merupakan seorang leader dari industri produk Adam Sari. Selamat siang Bapak. Iya, selamat siang. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak telah meluangkan waktu untuk berdiskusi pada hari ini. Tadi saya kan sudah mendengar nih Pak terkait FMCG ini Pak. Boleh tolong bantu jelaskan lagi Pak terkait FMCG ini itu apa ya Pak? Oh ya, jadi FMCG ini adalah fast moving consumer good, yang mana industri ataupun produk yang kita lakukan itu adalah produk yang dibutuhkan oleh kehidupan sehari-hari. Jadi pergerakan ataupun penjualan produk ini sangat cepat dibutuhkan oleh kehidupan sehari-hari. Jadi penjualannya akan dilakukan setiap hari, ya walaupun dalam jumlah yang kecil ataupun jumlah yang sangat besar. Nah, dari produk-produk Adam Sari ini Pak, apa saja? Lalu manfaat serta khasiatnya Pak, boleh bantu jelasin Pak? Ya, kalau untuk produknya cukup banyak kita ada beberapa item juga di luar Adam Sari yang kita bawa. Salah satunya itu Sovel, Spray, Vegeta, Glossa, dan juga Antis, serta ada yang namanya Force Magic juga. Jadi kalau untuk fungsinya sendiri, Adam Sari ini fungsinya untuk meredakan panas dalam. Jadi bagi konsumen-konsumen yang suka makan daging, makan makanan yang panas, yang bisa menyebabkan panas dalam, sakit tenggorokan, nah itu cocok sekali dengan produk Adam Sari kita. Kita ada yang dalam bentuk saset, yang penjualannya sekarang 3 ribuan, jadi ekonomi sekali. Ada juga yang dalam bentuk botol dan karet. Gitu. Nah untuk berikutnya itu ada juga yang namanya Sovel tadi. Sovel itu fungsinya untuk melindungi kulit dari gigitan nyamuk. Jadi bagi konsumen-konsumen misalnya yang mau keluar kota, yang banyak nyamuknya ataupun di rumahnya itu biasanya selalu gigit nyamuk, daripada yang bakar, nah itu lebih aman dengan yang namanya peredakan Sovel. Jadi tinggal dioles, aman tidurnya sampai pagi. Gitu. Ada juga spray nih bagi ibu rumah tangga yang hobinya ngegosok. Jadi spray ini selain untuk mencucikan pakaian juga sebagai parfum, dengan parfum nih untuk setrika. Jadi setelah setrika pakaian akan lebih fresh dan lebih wangi lagi. Kalau Vegeta sendiri itu kayak obat pencahar atau obat anti sembelit. Jadi yang susah buang air, yang ada kendala sembelit, itu dengan minum Vegeta maka buang air ataupun BAB-nya akan lancar. Gitu. Yang mudah namanya Glossa ini gunanya buat masuk angin. Jadi obat angin itu kita ada produk baru sekalian promo nih ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Kita ada Glossa ini, namanya Glossa ini untuk obat angin juga. Selain itu juga ada yang namanya inhaler. Jadi selain untuk masuk angin bisa juga untuk flu gitu. Ini ekonomis, bisa didapat di toko-toko mana aja, toko-toko mana aja. Terus yang terakhirnya Force Magic ya, itu sama juga seperti Sovel, tapi yang ini lebih semprot. Kita ada banyak varian juga untuk aroma, jadi tidak mengganggu dan mampu untuk meminum gitu. Oke, ternyata selain produk Adam Sari, ternyata banyak juga produk-produk lainnya Ya. yang memiliki manfaat dan khasiat untuk kita semua gitu ya Pak. Yang luar biasa sekali dari FMCG ini ya Pak ya. Makanya dia masuk ke segmennya FMCG karena pergerakannya cepat, dibutuhkan tiap hari atau dibutuhkan berulang oleh konsumen gitu. Oke Pak, kalau boleh saya tahu Bapak membawa tim apa nih Pak dalam industri ini Pak? Saya dipercaya untuk bertanggung jawab membawa di tim motoris. Jadi motoris ini saya dengan area itu untuk Sumbar sama Riau. Sumbar sendiri saya pegang beberapa kabupaten, yang mana kabupaten itu mencakup Tinggi, Solo, Payakumbuh, Pasaman. Sementara untuk Riau itu saya pegang Pekanbaru, Rengat, Bilangan, sama Demak. Oke, ternyata selain dalam
sebar ternyata sampai keluar sebar juga Iya. ya untuk produknya ini ya Pak ya. Betul. Oke. Itu bahkan nasional. Kalau misalnya untuk nasional sendiri, tiap-tiap kita sebenarnya di setiap region itu ada tim leader sendiri untuk mengurusinya. Oke. Selanjutnya Pak, fungsi keberadaan ini dalam meningkatkan penjualan itu bagaimana? Nah, jadi kalau dalam industri FMCG sendiri, distribution itu sangat penting. Makanya selain sales yang berguna ataupun bertujuan untuk melakukan transaksi di toko, itu biasanya toko-toko Pareto, toko-toko grosir, semi-grosir, dan kemudian yang belanjanya itu dalam jumlah besar. Nah, ada juga kan toko-toko yang tidak terkendali oleh sales tadi, yang dia jumlah belanjanya mungkin volumenya sangat kecil. Jadi untuk itulah ambil tim otoris tadi agar distribusi ini bisa berjalan lancar, bisa berjalan sangat rapat, sehingga nanti kedepannya value dari apa yang dihasilkan oleh tim otoris ini bisa dirasakan oleh perusahaan. Oke Pak, bagaimana Pak perkembangan penjualan pada periode 30 hari terakhir ini Pak? Kalau dalam 30 hari terakhir ini perkembangannya cukup fluktuatif ya. Jadi ada saatnya kita penjualan sangat tinggi sekali. Ya juga saatnya kita penjualan sangat rendah. Oke. Nah, Bapak tadi kan menyampaikan nih perkembangan penjualan yang fluktuatif. Iya. Nah, apa yang menyebabkan penjualannya itu bisa turun banget dan juga bisa naik banget? Kalau turun banget itu ada beberapa faktor ya. Salah satunya itu faktor cuaca. Jadi cuaca ini sangat berpengaruh kalau kita mendistribusikan produk kita sendiri. Apalagi dengan akhir-akhir ini cuacanya ekstrim banget, khususnya di kota Tangerang itu ya curah hujan tinggi, angin juga bisa dibilang beberapa hari yang belakangan ini badai. Nah itu sangat kendala, apalagi bisa terjadi banjir, maka itu distribusinya akan sangat lambat. Karena ya tadi ada beberapa toko ataupun target market kita yang tidak bisa kita penuhi, sehingga yang penjualan pasti akan turun. Nah selain itu performa tim juga berpengaruh terhadap hasil penjualan. Jadi kalau misalnya apa-apa instruksi yang kita berikan tidak dijalankan dengan baik oleh tim, itu akan sangat berpengaruh. Gitu. Nah misalnya kita instruksikan kayak kunjungan ini minimal di 30 toko, tapi tim hanya menjalankan 20 toko, maka itu otomatis hasilnya tidak akan maksimal. Tapi kalau misalnya tim menjalankan apa yang kita instruksikan, bahkan dia improve dengan kemampuannya dengan pada hal-hal yang lebih baik, itu pasti hasilnya akan lebih maksimal gitu. Nah, untuk penjualannya yang maksimal ataupun tinggi ya itu tadi salah satunya dengan instruksi juga. Dengan tim-tim yang koordinasinya baik, itu juga akan menghasilkan penjualan yang bagus, penjualan yang akan terlihat signifikan naiknya. Dan juga promo-promo, kayak bulan lalu kita tuh melakukan promo untuk ada misalnya botol karet. Jadi setiap pembelian 5 pieces itu gratis 1 pieces. Nah itu sangat berpengaruh sekali. Dari angka penjualannya itu naik drastis banget untuk ada misalnya botol karet kita. Untuk sampai sekarang itu masih ada tuh Pak? Untuk saat ini udah habis promo. Oh udah habis promo Ya, ya? itu hanya sebenarnya itu berlaku 3 bulan sih, tapi dari bulan September Oktober November semuanya di bulan Maret angkanya. Tidak ada tambahan untuk promonya lagi Pak, jadi supaya kita bisa beli 5 pieces itu. Iya sebenarnya harusnya saya bawa produknya ya. Iya. Oke, nggak apa-apa deh ya Pak ya. Kalau gitu sudah cukup atas diskusi kita pada hari ini ya Pak ya. Terima kasih Pak atas kesempatan waktunya untuk diskusi dan sharing ilmunya. Semoga saya dapat mentransformasikan apa yang telah Bapak sampaikan ke dalam bentuk tulisan laporan yang semoga nantinya dapat digunakan sebagai referensi oleh teman-teman mahasiswa ya Pak. Iya sama-sama, terima kasih juga sudah menghubungi saya juga berdiskusi dengan saya. Mudah-mudahan ya saya harapannya kedepannya banyak mahasiswa yang melakukan hal-hal atau kegiatan seperti ini, sehingga ya bisa kita sharing ilmu, pengalaman juga. Jadi ya mahasiswa semuanya ataupun yang berhubungan dengan industri
bisa punya pengalaman, bisa punya bayangan juga ke depannya akan seperti apa. Terima kasih ya Pak ya. Iya, sama-sama.